Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada bapak-bapak semua. Ya, alhamdulillah kita tidak terasa ini adalah yang keempat kali setelah yang pertama adalah 12 Rabiul Awal. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi karunia insya Allah panjang umur, diberi karunia iman, Islam, diberi kenikmatan bisa sholat berjamaah maghrib, dan mudah-mudahan bisa menunggu sambil menunggu nanti waktu Isya nanti. Ya, salam dan salawat semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan akhirnya kepada insya Allah kita umatnya. Ya, dalam rangka insya Allah lebih mengenal dan kemudian nanti mencintai, dan kemudian nanti mudah-mudahan bisa mengikuti meneladani Rasulullah. Dalam kesempatan ini adalah ya, kita adalah judulnya adalah belajar sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pelajaran yang kita bisa ambil. Maaf, ini saya ini. Jadi ini dalam rangka belajar, terutama saya belajar, termasuk saat ini kita ya judulnya bedah buku ya. Judulnya adalah itu Quraisy dari kabilah Makkah ke peradaban dunia. Ini adalah bukunya yang insya Allah kita bisa pelajari bersama-sama. Ini kemudian saya tulis 1 dari 3 karena ada 3 bagian. Ya, ini adalah bagian pertama. Mudah-mudahan nanti bagian kedua dan ketiga apakah nanti bisa bersama-sama seperti ini atau di kesempatan yang lain. Ya, ini awalnya seperti ini, pojok baca Al-Muhajirin. Kemudian ini ada termasuk salah satunya bedah buku insya Allah selama 30 menit. Dan nanti mudah-mudahan ada diskusi. Ini adalah penulisnya Pak Mansur, ini adalah penulisnya. Kemudian ini adalah judulnya, kemudian judul kecilnya ini. Jadi judul besarnya adalah Quraisy ya dari kabilah Makkah ke peradaban dunia. Ya. Kemudian ada tambahan lagi di sini judul di sini ya, memahami sejarah Islam dari sudut pandang Quraisy. Jadi kita sudah tahu mungkin sejak SD dulu ya, tentang Quraisy sudah tahu. Ini adalah terjemahan bahasa Indonesianya, penerbit Al-Kausar 788 halaman, dan di bahasa Indonesianya itu relatif baru Juni 2022. Ya. Di situ ada 3 bagian di isinya. Bagian pertama adalah Quraisy sebelum Islam, artinya sebelum kenabian. Kemudian Quraisy pasca Islam, artinya atau maksudnya adalah saat kehidupan Rasulullah SAW. Jadi relatif pendek ini yang bagian 2 dibandingkan dari periodenya. Kemudian ketiga Quraisy pasca Rasulullah SAW. Jadi ada 3 bagian yang terutama mungkin kalau kita yang paling krusial kalau berkaitan dengan memahami kehidupan Rasulullah SAW, saya kira bagian pertama dan mungkin yang kedua. Yang ketiga tidak terlalu, tapi saya kira tidak ada salahnya kalau kita kemudian nanti juga ada di antara kita yang kemudian nanti mencoba untuk membaca dan mungkin sharing di sini. Ya. Ya, ini ada istilah-istilah termasuk salah satunya kabilah atau suku bangsa, dan mungkin lain-lain ini nanti untuk kita lengkapin karena banyak istilah-istilah. Kemudian di sini ada back cover-nya. Di sini di cover bagian belakangnya saya ketik ulang aja ini karena ini kan ringkasannya ya. Jadi Quraisy adalah suku kecil yang mendiami kota suci Mekah. Ya, jadi suku kecil yang terutama, saya kira bukan semuanya di Mekah ya, tapi terutama yang paling urgent itu, dan kemudian peranannya termasuk Rasulullah SAW sendiri kan di Mekah. Itu di kota suci Mekah jauh hari sebelum Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul.
Jadi sebuah suku kecil. Ketika cahaya Islam datang menyinari kota Mekah, orang-orang Quraisy terbelah sikapnya terhadap seruan dakwah tauhid. Saya kira bukan hanya suku Quraisy itu relatif lebar karena sampai 13 generasi ke atas itu kan Quraisy sekitar 13 atau 12 ke atas dari Rasul kan. Nah ini bahkan pamannya sendiri juga seperti ini Abu Lahab gitu ya. Ada yang cepat merespon ya, seperti Ali yang masih kecil karena juga antara lain selalu dekat dengan Nabi. Ada yang lambat seperti mungkin yang dekat itu Abbas ya. Ada pula yang setengah hati ya, ada atau yang juga penentang keras ya. Salah satu yang dekat itu adalah ya Abu Lahab. Ya, kehadiran Islam merupakan berkah bagi Quraisy. Karena Quraisy yang tadinya kabilah yang kecil, yang tidak dikenal mungkin ya, sebagai kabilah yang terbesar, sampai orang Indonesia saja, katakanlah semua orang Islam tahu dengar Quraisy. Meskipun mungkin konotasi Quraisy itu kadang-kadang, ya Quraisy itu yang jahat gitu. Jahat. Ya padahal Nabi Muhammad juga Quraisy. Ya bahkan Quraisy itu menjadi nama salah satu surat di Al-Quran yang dibaca terus berulang sepanjang masa. Dan Islam telah memuliakannya sehingga nama besar Quraisy terangkat mendunia hingga saat ini ya. Ya sampai di mana-mana saya kira semua umat Islam sejak anak-anak pun banyak yang sudah tahu. Nah, buku ini membicarakan sejarah kabilah Quraisy yang saya kira termasuk yang paling komprehensif di 780 halaman yang membicarakan dari awal Arab, kemudian tentang Quraisy itu sendiri, kemudian ada yang kakeknya itu di sini sebenarnya relatif banyak ya, tapi yang saya tulis ini sangat sedikit, sebenarnya sangat banyak. Seperti misalkan Abdul Muthalib, ya, kemudian yang dari atas misalkan Qusay, misalkan Abdul Manaf, dan itu ada cukup banyak sebenarnya di sini. Ya mungkin kalau kita antusias untuk membacanya, sebagaimana kita mungkin membaca yang lain, termasuk membaca koran atau WA, saya kira jadi menarik juga ini. Tidak lama membaca seperti ini. Ya, sayangnya di sini menurut saya perlu lebih banyak ilustrasi karena hampir sangat sedikit sekali ilustrasi. Sangat sedikit ilustrasi, dan mungkin karena detail kadang-kadang suatu judul kadang-kadang seperti kemana-mana dulu. Oh ini intinya ini. Saya mencoba mencari intinya meskipun ya mungkin jauh dari sempurna. Ya. Kemudian sebagaimana sunatullah berjalan, sebuah peradaban berangkat dari kecil kemudian membesar hingga mendominasi peradaban dunia. Ya karena ada dari Quraisy yang menjadi pemimpin di peradaban Islam, kemudian lama-lama mengecil dan digantikan kekuatan yang lain. Kemudian berbicara tentang Quraisy, otomatis kita berbicara tentang Islam dan Rasulnya, karena dari Quraisy lah sejarah Islam yang Rasulullah adalah dari orang Quraisy. Ya, di bagian 1 yaitu Quraisy sebelum Islam ini yang kita bahas di sini secara singkat, itu ada 2 bab. Ya, yang pertama adalah sejarah awal kelahiran Quraisy, yang itu merupakan dari awalnya sebenarnya dari sejak sebelum-sebelumnya banget ya, meskipun ya tentunya namanya sejarah apalagi yang dulu-dulu banget, itu buktinya kan tidak bisa fix dan antara ahli satu dengan ahli yang lain bisa berbeda pendapat ya. Tapi ada masa di masa sekitar 5 di atasnya Rasulullah itu dikatakan oleh penulis di sini itu udah cukup clear sejarahnya dibandingkan dengan yang lain, udah cukup terang gitu ya. Ininya bukti-bukti atau untuk dijadikan referensi. Jadi ada 2, bab 1 dan bab 2. Di bab 2 itu tentang bagaimana peran politik, peran sosial, peran ekonomi, dan agama, ya agama orang-orang Quraisy ya, yang tadinya dari agama Hanifnya Nabi Ibrahim, kemudian bagaimana bergeser menjadi berhala-berhala. Ya, pertama adalah sejarah awal kelahiran Quraisy ya. Ya, pendahuluan ini adalah sejarah awal kelahiran Quraisy. Ya, referensi klasik
untuk penulisan tentang Arab itu banyak. Klasik itu artinya yang ya ini apa sekitar yang saya tangkap sekitar ya tahun-tahun Rasulullah atau setelahnya sedikit atau sebelumnya itu banyak. Tetapi untuk meneliti yang spesifik tentang cari Quraisy itu ya menurut penulis ini sangat sulit sekali ya, sangat sulit sekali dan karena isinya satunya adalah isinya beragam ya. Ya, kemudian juga tentunya namanya sejarah, bahkan sejarah yang sangat dekat aja seperti yang kemarin, seperti misalkan kalau di kita adalah misalkan tentang apa dari Bung Karno ke Pak Harto itu kan aja ada berapa versi, ada tentang PKI. Nah ini apalagi yang dulu banget yang belum ada baca tulis yang ini ya. Ya dia ada perbedaan pendapat. Contohnya ini yang contohnya ya meskipun saya tidak membaca dari yang ini apa yang buku yang mungkin klasiknya, tapi dari ustadz yang cukup dikenal di Indonesia itu ada mengatakan contohnya misalkan ada banyak Yahudi di Madinah, komunitas Yahudi di Madinah waktu itu. Ada beberapa komunitas itu alasannya apa? Itu ada berpendapat bahwa menurut ustadz tersebut yang dia dari dulu sekolahnya di Madinah atau di Makkah dan dari gurunya dan dia sendiri mungkin baca dari sejarah klasik itu ada yang mengatakan bahwa orang Yahudi itu tahu dari kitabnya bahwa nanti akan datang nabi akhir zaman yang datangnya itu tempatnya di tempat yang subur dan tanahnya bagaimana ya tanah yang batuan atau bagaimana. Nah ciri-cirinya itu mirip dengan Madinah sehingga mereka datang ke situ. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat seorang ustadz yang merujuk juga dari kitab klasik ya saya kira mereka nggak tahu hanya kebetulan aja di situ gitu. Jadi itu adalah contoh perbedaan pendapat para ahli. Ya, ya kemudian juga kita tahu ya budaya lisan dan menghafal di Arab termasuk di zaman Rasulullah SAW itu dikatakan ada yang banyak yang mengatakan bahwa itu menonjol dibandingkan dengan tulis baca. Sehingga kalau zaman sekarang kalau orang buta huruf itu ya orang yang ketinggalan literasinya itu rendah literasi. Tapi kalau zaman dulu ada yang mengatakan bahwa kalau yang tulis-tulis itu berarti orang yang bodoh karena nggak bisa ngafal. Karena hafalannya itu ini apa rendah ininya. Zaman dulu orang hafalannya kuat sehingga nggak usah tulis sudah hafal aja gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi ini bagaimana kemudian kalau lisan dan menghafal itu gimana nanti melacaknya kan sejarah ya. Kemudian oleh karena itu di penulis di sini Profesor Hussein di sini mengatakan bahwa referensi utama itu bukan dari klasik-klasik yang banget tapi diambil dari yang agak kemudian yaitu 450 600 Hijriah. Artinya sebenarnya dari sekarang ya udah lama banget juga kalau dari tahun sekarang ya. Artinya ya klasik tapi tidak yang lebih dulu banget ya. Ya. Kemudian berikutnya ada bangsa Arab yang telah punah, ada beberapa nama bangsa Arab yang telah punah dan yang lain-lain. Nah ini disebutkan di dalam Al-Quran, misalnya kaum Ad dan Samud dalam Quran surat An-Najm 50-51 ayatnya, yang terjemahnya adalah dan bahwasanya dia telah membinasakan kaum Ad yang pertama. Jadi ada kata-kata pertama di terjemahan ini dan kaum Samud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya atau hidup. Ya dari tafsir di ayat tersebut di sini disebutkan di buku ini bahwa ada bangsa Ad yang kedua yang merupakan sisa dari bangsa Ad yang pertama. Ya ini adalah bangsa Ad yang telah punah. Jadi yang kalau di sini diceritakan cukup panjang lebar dari yang apa yang dulu-dulu banget gitu ya. Ya, itu. Kemudian ada bangsa yang lebih baru lagi, bangsa Arab dinamakan seperti ini, Aribah. Dan ini disebutkan juga salah satunya ada unta. Ya, unta memiliki peran yang besar di sini ya sebagai binatang, termasuk binatang tunggangan, termasuk binatang yang menghasilkan susu, termasuk binatang yang dimakan dagingnya. Ya, termasuk binatang tunggangan yang membawa barang yang cukup berat ya. Ya, bangsa Arab ini memasuki jazirah Arab bersama unta, dikatakan seperti itu. Ya, unta itu merupakan binatang padang pasir, misalnya bisa sekali minum itu
sangat banyak. Ya, kalau mobil berapa liter itu diisi? Diisi ini 140 liter, tangkinya satu drum. Iya, ini udah dan hari. Ya, di sini salah satu ayat pendeknya di surat Al-Ghasyiyah 17, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Ini salah satu mungkin menurut saya bisa sebenarnya menjadi salah satu motivasi untuk meneliti unta, paling tidak kita sebagai orang awam ya secara garis besar lah. Seperti ini misalkan unta di sini sanggup bertahan hidup di gurun tanpa makan dan minum berbulan-bulan. Karena tadi diminum, disimpan di sini dalam bentuk lemak berupa gel. Iya. Tapi ada mitos bahwa di sini itu berupa air. Kemudian kalau kita kehausan disembelih, diambil airnya di sini itu adalah mitos, ya tidak benar. Ini berubah menjadi gel di sini. Ada yang mengatakan punuk ini menjadi cadangan lemak berupa gel yang sehingga tidak perlu minum. Kemudian yang lain misalkan nafasnya di sini mampu menangkap kelembaban dari setiap nafas yang dihembuskan melalui hidung mereka. Jadi di padang yang kering, saya kira seperti itu. Kemudian memiliki rahang dan gigi yang kuat, tidak cedera saat memakan ranting yang berduri. Ya, makanannya itu kaktus. Ya. Kemudian kakinya bisa berjalan sampai 40 mph, itu mungkin sekitar 60 km ya. 60 km, jadi lumayan cepat. Nggak usah ngisi-ngisi bensin, udah lari terus. Ngisi bensin. Dan nurut itu Pak ya, tidak ngeyel, ini binatang yang nurut. Disuruh duduk, duduk. Disuruh apa, nurut gitu. Meskipun ada juga mengatakan bahwa itu jadi orang Arab karena udah ada unta, jadi ini inovasi tentang roda dan apa tidak diarahkan lagi. Tapi saya kira bagaimanapun hikmahnya unta seperti itu. Ini contoh makan nih, makan duri dengan lezatnya, dengan lezatnya karena orang bisa seperti ini. Ya, ya. Kemudian berkaitan dengan nomaden ya. Satu ekor unta itu bisa memberi makan, ada yang mengatakan hingga banyak orang sampai katakan misalkan 100. Jadi karena besar bisa, sehingga kalau orang-orang suku yang nomaden atau seorang di rumah tangga dia mempunyai misalkan 10 unta, dia memerah susunya, kemudian kalau yang kecil udah gede, yang satu disembelih, yang bisa untuk makan. Jadi susunya, kemudian untuk tunggangan, kemudian dagingnya. Gaya hidup yang nomaden ini melahirkan generasi Arab yang relatif baru itu. Nah, kemudian kita tahu bahwa kehidupan di gurun itu sangat keras, sulit dan keras. Tetapi banyak orang yang juga suka, mungkin baik terpaksa atau kemudian juga senang. Karena ada kompensasinya, yaitu nah kita hidup di tanah yang luas tanpa ada tuan gitu. Ya, kita bebas kemana, nggak ada yang punya ini tanah ini nggak ada yang punya. Iya, nggak ada PBB. Tidak ada pelanggaran, kita bebas merdeka, kita jadi raja sendiri. Iya, nggak ada, ya nggak ada yang larang-larang, mau jungkir balik, mau ngapain terserah. Mau kita ngapling 5 hektar juga terserah. Ya, meskipun gurun sedikit air gitu ya, tapi kan ada unta, ada ya hidup bebas tanpa ada yang memerintahkan, tanpa ada pemerintahan, tanpa ada yang memungut pajak. Jadi hidupnya bebas, merdeka, ya mendapat ya kemuliaan, orang yang suka kemuliaan itu, harga diri, yang kebebasan itu sendiri ya. Ya di sini dikatakan di buku ini suku-suku itu hidup dari apa yang dimilikinya. Adapun yang tidak dimilikinya mereka tidak merasa memerlukan. Ya, jadi udah merasa cukup. Ya ada positif negatifnya saya kira. Jadi ya. Ya, kemudian pohon kurma ya seperti unta, kegunaannya juga luar biasa dengan ongkos yang relatif rendah. Pohon kurma dijuluki Tree of Life karena bisa semua bagiannya dimanfaatkan, dari batang pohon yang digunakan untuk bangunan hingga buah yang dimakan. Ya. Dan kalau sekarang jadi simbol kemakmuran di beberapa negara ya. Ya,
ya ini kurma, ada pohonnya, ada macam-macam banget. Ya, kemudian ini ya buahnya ya. Ya. Nah, kemudian kita di pertemuan sebelumnya ada namanya kinanah yang itu salah satu yang atas sekitar 13 ya. Ya, yang ayahnya Quraisy atau kakeknya Quraisy sebelum Quraisy. Yang disebut-sebut oleh Rasulullah kinanah, itu ada kinanah. Jadi dari Ismail. Ismail itu salah satu turunannya, dia dari Kinanah disebutkan. Kemudian dari Nabi Ismail dari Kinanah, kemudian bawa Bani Hashim. Kemudian Quraisy sendiri itu anaknya atau cucunya Kinanah, sekitar 12 di atas Rasulullah generasinya. Nah, ini salah satu kekompakan kenapa menjadi Bani gitu ya, mungkin yang seperti minggu lalu Pak Iman saya juga belum tahu persisnya ya, tapi saya kira kekompakan. Salah satunya misalkan karena sama-sama penunggang kuda. Kuda itu di sini disebutkan juga sebenarnya ada beberapa halaman tentang kuda, tapi tidak saya tulis di sini. Ya, sebentar Pak. Ya maaf, baterainya mau habis. Ya, ya ini Quraisy ini adalah yang saya copy paste dari yang minggu lalu. Nama aslinya di selisih pendapat, ada yang mengatakan yang di 13 di atas generasi atau 12 keluarga yang terhormat karena tinggal di dekat Ka'bah dan mengelola Ka'bah dan haji. Ini saya kira minggu lalu udah. Mengapa dijuluki Quraisy, ada beberapa versi, ada 4. Ya. Nah, kemudian berikutnya kondisi di Hijaz sebelum kenabian. Jadi di 2 minggu yang lalu kalau nggak salah kita membahas di Arab itu ada beberapa bagian. Ada Hijaz itu yang Mekah, Madinah ke atas sampai Tabuk di atas, Saudi Arabia yang atas sampai agak ke bawah kalau nggak salah sampai Yaman. Yang di situ Hijaz itu artinya pembatas yang ada bukit-bukit, kemudian tengah itu Najd. Kalau sekarang Najd itu Riyadh, ibu kota Saudi Arabia itu masuk Najd. Yang berkuasa orang Najd. Ya. Nah, ini yang sangat terkenal ya Qusay ya. Kakek plus 5 itu yang mulai Qusay ini yang sejarah itu jadi lebih jelas ininya ahli-ahli sejarah menelusurinya. Ya, Qusay itu mengumpulkan dan mengintegrasikan Quraisy, ya, menyatukan, kemudian menduduki Mekah dan mengambil alih pengelolaan Ka'bah. Ini mulai dari Qusay. Banyak suku lain, misal suku yang luas, jadi bukan hanya dari Quraisy saja sebenarnya, tapi dari suku-suku yang lain. Kalau kita telusuri dari yang zaman atas, kemudian jadi suku-suku yang lain. Dengan tentunya mereka juga berintegrasi ya, jadi tidak fix banget. Seperti sekarang ya misalkan ada suku apa Minang, kemudian ada Sunda ya ada pernikahan antara Minang dan Sunda juga ada banyak gitu. Tapi masih suka kelihatan lah gitu. Kemudian komunitas Yahudi di sebelah timur dan utara Hijaz ya. Jadi di sini judulnya adalah kondisi Hijaz. Kemudian ada juga beberapa yang relatif lebih ramai. Jadi tadi ada nomaden banget benar di tengah itu, tapi ada kemudian agak lebih ramai. Salah satunya ya ada air atau ada hal-hal yang menarik seperti ya. Ya sebenarnya akan lebih bagus kalau ada visual, tapi di sini saya nggak nemui. Ya nantinya kalau bisa dibuat akan lebih bagus. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua konstruksi politik, sosial, ekonomi dan agama. Ya, rujukan sejarah Quraisy itu jelas sejak Qusay yang 5 di atas. Ya, sebagaimana saat ini suku bukanlah suatu entitas yang mengikat anggotanya, tetapi ada juga formasi politik yang lebih fleksibel, yang berbasis kepentingan dan ya campur pernikahan dan lain-lain, tapi tetap adalah perbedaan ya, suatu suku memasukkan ke dalam entitasnya ya ini tergantung dari manfaatnya. Saya kira kita udah tahu. Kemudian bahkan bisa di satu suku pun bahkan yang lebih rendah atau lebih seperti misalkan tadi di sama-sama anaknya dan cucunya Abdul Muthalib aja bisa
berperang gitu ya. Kemudian jika suku berkembang sangat dinamis dan fleksibel, berintegrasi, kemudian bisa disintegrasi, pecah, demikian seterusnya, demikian juga suku Quraisy ya. Dan saat itu suku Quraisy banyak yang buta huruf. Ini yang lalu, Kusa itu 5 ya, 5 di atasnya, Nabi Rasulullah SAW. 1, 2, 3, 4, 5. Ini Kusai, ke bawah. Kemudian ada yang namanya suku Khuza'ah, yang dikatakan suku Khuza'ah itu yang pertama kali merusak agama Ibrahim, agama yang Hanif, dengan memperkenalkan paganisme dan berhala. Ada yang mengatakan diadopsi dari luar dan lain-lainnya. Salah satu ininya adalah ini tokohnya yang membawa salah satu ini yang terkenal ya, berhala yang terkenal Hubal. Nah, kemudian di buku-buku sejarah ya, yang kalau kita lihat itu ada yang terkenal itu yang zaman agak lama itu suku Jurhum dan Khuza'ah itu berperang atau memperebutkan penguasaan Makkah dan dimenangkan oleh Khuza'ah. Di mana di sini ada salah satunya kisah yang kemudian kalah kemudian menutupi sumber Zam-Zam, sehingga sumber Zam-Zam itu sampai lama itu udah nggak dikenalin lagi oleh orang-orang. Kemudian di zamannya Qusay yang kakek generasi 5 ke atas itu suku Khuza'ah yang menguasai Mekah itu berperang cukup lama dengan Quraisy yang di sini zamannya Qusay dan akhirnya dimenangkan oleh Quraisy ya. Nah, bagaimana cara mengakuisisi Mekah terutama di sekitar Ka'bah itu caranya menurut saya menarik, yaitu dengan membangun rumah-rumah di sekitar Ka'bah. Karena zaman dulu itu tidak ada bangunan di sekitar Ka'bah. Jadi di sini karena nggak ada air. Dulu ini mungkin udah ada rumah ya, tapi dulu nggak ada katanya di sini. Jadi karena di sini nggak ada air gersang, ya orang di sini hanya beribadah zaman dulu, tawaf di sini siang, malam atau sore udah pulang, sebentar pulang, kemudian datang lagi mungkin bulan depan atau minggu depan gitu. Jadi tidak setiap hari juga ke sini. Rumahnya di mana, mungkin ada oase di mana. Kemudian prosesi haji tidak hanya di siang hari tidak setiap hari. Nah, ini yang akuisisinya itu yaitu dengan mereka itu meskipun itu gersang, mereka membangun rumah. Jadi mengakuisisi tanah-tanah di situ oleh Qusay itu. Jadi orang-orang nggak ada tempat tinggal di situ, tempat tinggalnya jauh. Di situ hanya tawaf-tawaf aja. Ya udah diambil tanahnya, diambil tanahnya malam-malam dibangun di sini, dibangun ini. Kemudian merenovasi bangunan Ka'bah secara total yang sekarang seperti ada Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail itu ada mengatakan sebenarnya mengapa ada Hijr Ismail itu di dalam, kalau kita masuk Hijr Ismail seperti masuk di dalam Ka'bah. Karena dulu Ka'bah itu sampai di situ. Karena Ka'bah dulu besarnya sampai situ, kemudian oleh ini Qusay dirombak total, ada ceritanya dirombak total, dibangun ulang lagi, tapi dibangunnya tidak sesuai dengan yang aslinya, lebih kecil jadi dibatasi. Nah, kemudian kenapa di zaman Rasulullah juga tidak dibongkar lagi dan disesuaikan lagi, nah supaya tidak ada bahwa Islam itu mengganti total segala sesuatu gitu, jadi masih diakomodir nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kemudian kemampuan Qusay mendeteksi air di sini. Mendeteksi sumber-sumber air selain Zam-Zam, tapi bukan Zam-Zam, belum Zam-Zam. Artinya jadi bisa hidup lah meskipun airnya relatif sedikit, ada sumber-sumber air. Ya. Ya, kemudian juga yang menarik dikatakan bahwa di antara orang Arab pra-Islam itu hanya Quraisy yang menjalankan sistem syuro. Ya, ini kedobel ya, sistem syuro. Ya, di mana antara lain didirikan Darun Nadwah, tempat musyawarah, di mana musyawarah di situ dikatakan bukan hanya orang Quraisy. Seperti ada apa istilahnya lupa yang di zaman Rasulullah juga ada. Nah, ini yang ilustrasi zaman sekarang untuk kebenaran, tapi saya kira mungkin seperti ini Darun Nada untuk kemudian kalau kita di film The Message atau Arisalah itu juga yang saya perkirakan atau yang saya tahu itu Darun Na'bah, ada juga beberapa detik dan menit di situ ada.
Kemudian 4 generasi tokoh dari Qusay, salah satu anaknya ada beberapa. Salah satu yang paling menonjol adalah Abdul Manaf. Abdul Manaf, salah satu yang menonjol Hashim. Hashim, kemudian anaknya Abdul Muthalib. Kemudian Abdullah karena meninggal muda, di sini nggak disebutin. Kemudian Rasulullah. Nah, Qusay itu tadi yang tokoh Quraisy yang menyatukan. Quraisy sendiri kan di sini ya di atas 13 atas. Nah, ini 5 ya. Nah, ini tokohnya yang menyatukan, tokoh perang tadi bisa sehingga menguasai Mekah. Kemudian anaknya yang menonjol ini tokoh politik, organisasi perdamaian. Kemudian Hashim. Nah, Hashim itu pengusaha dan niaga yang dari di surat Al-Quraisy. Kemudian Abdul Muthalib yang ada agama dan spiritual, nanti di bawah ada salah satunya meminta suku-suku itu menaruh berhala-berhala, coba di situ Abdul Muthalib berhala-berhala dari suku ini, berhala sini. Abdul Muthalib sepertinya belum ya, setahu saya. Ya, ini 3 pilar. Ini ada Abdul Muthalib itu perannya membangun pilar keempat, yaitu pilar agama. Yang pilar lainnya perdagangan, politik, dan apa, perlu dicari dulu. Nah, ini contohnya bagaimana Abdullah bernegosiasi menghadapi Abraha, komandan pasukan gajah, di mana berserah diri, ya ini rumahnya Tuhan. Kalau mau diserang silahkan, nanti Tuhan yang membela. Ya, kemudian yang perlu dicatat juga adalah meskipun Quraisy atau orang-orang Arab di Mekah itu mereka sebagai tokoh, tapi bukan penguasa dan bertanggung jawab seperti pemerintah atau polisi sekarang. Seperti misalkan ada pencurian, perampokan, dan lain-lain, mereka bukan polisi, tapi meskipun tokoh, tapi bukan polisi, bukan pemerintah. Ya. Kemudian Abdul Muthalib itu memimpin suku dan aliansinya, bukan memimpin kota Mekah secara keseluruhan. Nah, ini mengapa Abdul Muthalib sebagai salah satu tokoh yang baru, ini salah satunya dikatakan membangun pilar keempat, yaitu pilar agama, karena mempunyai inisiatif tiap-tiap suku itu meletakkan berhalanya di Mekah, di Ka'bah, sehingga mereka bisa mengunjungi berhalanya ketika melaksanakan haji. Ini ya ini ya seperti ini kan ada berhala dari batu, ada berhala dibuat dari apa, dari segala macamnya ini. Ya, meskipun bukan yang tokoh yang pertama kali membawa berhala, tapi yang lebih memeriahkan. Ya, ini mungkin hikmahnya satu aja ya di sini. Ya, ini dari yang lalu ya. Dari yang lalu ditambah sedikit dari hikmah yang telah disampaikan pada pembahasan yang lalu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari keturunan suku yang terhormat dan adalah ajakan tauhid. Dakwah dari Rasulullah mempunyai landasan yang kokoh dalam arti mengajak persamaan derajat, ya, karena beliau dari yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Jadi yang dari kedudukan tinggi mengajak yang bawah supaya egaliter. Namun tetap saja ada di antara orang-orang Quraisy pun yang setengah hati, bahkan menjadi penentang keras dakwah Rasulullah. Jadi tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya seperti itu. Ya, mungkin saya kira seperti itu. Barangkali ada dari bapak-bapak. Ya, nanti kalau misalkan ini silakan. Ya, Pak. Ada Bapak? Iran, ya Iran. Iya. Ya. Nah, itu ada ini nggak ada kaitannya dengan Quraisy? Ya, kalau itu kan Ali itu kan juga Quraisy, Pak ya. Tapi kan saya kira politik perebutan kekhalifahan dulu setelah Rasulullah wafat itu Pak ya. Saya kira masalah politik dan itu masalah kepemimpinan pasca Rasulullah terutama awal-awal itu saya kira ya artinya sama-sama ada ya tetap menghormati Quraisy, terutama jalur Ali mungkin barangkali yang sejauh yang saya belum mempelajari banget, tapi saya kira ini politik salah satunya. Ya. Jadi yang membedakan itu apa? Karena sebagai ciri khasnya gitu suku.
Iya, Pak. Dari segi bahasa, dari segi obat, misalnya, ya seperti kita suku ya, apa Jawa beda dengan Sunda, dengan Papua, nah itu mulai sih ciri khasnya apa gitu, Pak? Dari segi bahasa atau dari segi lahiriah? Kalau yang sejauh yang saya tahu juga seperti misalkan Rasulullah dulu kan ada tradisi menyusukan bayinya, Pak. Salah satunya menyusukan bayinya karena bahasa orang-orang pedalaman itu kan masih asli gitu, Pak. Ya mungkin agak perkotaan di Mekah. Nah itu artinya orang Quraisy yang relatif udah mungkin urban di perkotaan. Nah itu udah bahasanya bahasa yang juga karena bercampur dengan adanya jemaah-jemaah haji gitu. Saya kira saya nggak tahu persis, tapi saya kira itu berkaitan dengan bahasa ya. Kalau seperti iya. Kalau sekarang saya kira kalau Quraisy itu saya belum tahu pasti Pak, nanti mungkin lihat di sini. Tapi kalau sekarang karena suku kecil tidak ini Pak, udah nggak kelihatan lagi Quraisy itu ya Pak ya mungkin ya. Iya. Apakah bahasa? Iya. 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 Kalau fisik mungkin nggak bisa ya Pak. Iya. Malaysia sama Indonesia sama Thailand aja mungkin nggak bisa kita bedakan ya Pak. Masih kalau Thailand mungkin masih agak ya Thailand. Tapi kalau bahasa ngomong setengah menit aja udah ketahuan ini orang mana. Ini nggak ada ya Pak bahasa. Kurang tahu persis ya Pak. Tapi saya kira kelihatannya juga kemungkinan ada sih meskipun sedikit. Dari katanya ada di Hadramaut. Oh Yaman ya. Iya. Dari Yaman. Iya. Nah, itu jadi ini dari yang Quraisy yang mana? Iya. Nanti ya. Kayaknya kalau sekarang udah sepertinya udah nggak begitu ini banget ya. Iya, iya. Quraisy ya. Iya. Iya. Mendunia dulu waktu zaman Khalifah. Dulu Pak, tidak sekarang tapi zaman beberapa tahun setelah Rasul meninggalkan ada kekhalifahan yang ini Pak apa Abbasiyah, itu kan Abbasiyah. Itu kan dari Abbas kan Abbas pamannya Rasul. Nah itu kan Abbasiyah itu salah satu mendunianya melalui Abbasiyah. Iya banyak Yaman yang pintar-pintar Arabnya ini Pak. Iya, ya Yaman. Kalau Yaman fisiknya katanya nggak begitu besar orangnya. Iya orangnya nggak begitu besar banget. Kita Oh iya. Jadi besar gitu ya. Cuma ini mungkin Pak Arief tuh kalau Islam tuh mulai turun ke dunia tuh sejak itu apa ya? Kalau di Quraisy itu belum ada ya. Saya kira kalau ya tauhid ya sejak Nabi Adam ya Pak, tauhid itu sejak Nabi Adam ya Pak ya. Tauhid ya. Iya. Kalau tauhid itu sejak Nabi Adam. Hanya kalau Rasulullah Nabi Muhammad kan yang tidak khusus tempat tertentu. Kalau Nabi Isa ya orang Indonesia kok Nabi Isa kan Nabi Isa untuk orang sana. Mudah-mudahan nanti bisa ini Pak ada yang mempelajari dan sharing atau sumber-sumber yang lain. Sambil kita tutup dulu ya Pak. Ya, alhamdulillah terima kasih Bapak-bapak semuanya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Pak.